Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sudah siap anak-anak? Kita mulai ya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan para siswa? Ya benar, mereka melakukan tugas piket kelas. Ada yang ngepel lantai, ada yang bersihin meja, ada yang rapiin buku, ada yang rapiin lemari. Apakah kalian pernah melakukan tugas piket kelas anak-anak? Tentu pernah ya, dan kalian pasti melakukannya secara bersama-sama dengan teman kalian. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap Din, aku akan menyapu." Edo menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni menjawab, "Aku akan membereskan lemari buku." Udin berkata, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Di sini adalah percakapan Udin dan teman-temannya. Adakah kalimat perintah dari percakapan tadi? Ya, benar. Di situ yang Udin katakan, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Terus adakah lagi anak-anak? Di situ ada kata ayo. Kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ada kata ayo, berarti itu termasuk kalimat ajakan. Di kalimat yang dikatakan Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Tadi kan dibilang kalau itu termasuk kalimat perintah. Jadi setiap kalimat perintah itu ada artinya. Dan artinya yang dikatakan Udin itu, Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa anak-anak? Mula-mula terdapat 242. Terus digunakan 31. Berarti diapakan? Ya, dikurangi, pinter. Masih ingat ya? Untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan mempunyai dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Untuk cara panjang kita jabarkan dulu. 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Sedangkan yang 31 sama dengan 30 ditambah 1. Ingat ya, harus diluruskan. Jadi kalau satuan diluruskan satuan, yang puluhan diluruskan puluhan. Kebetulan di angka 31 ini tidak mempunyai ratusan, jadi langsung dikosongi saja. Ingat, kalau menghitung kita mulai dari yang satuan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 40 dikurangi 30 sama dengan 10. 200 langsung
ditaruh bawah aja, karena yang 31 tidak memiliki ratusan. Jadi hasilnya 211. Sekarang untuk cara pendek, sama seperti penjumlahan kemarin, ditaruh bawahnya dan dipaskan satuannya, diluruskan satuan, puluhan diluruskan puluhan. Jadi sekarang langsung aja hitungannya juga dari belakang. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 4 kurangi 3 sama dengan 1, dan 2-nya turun. Sekarang Bu Eti punya contoh lagi. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa berapa kapur anak-anak? Caranya sama ya, seperti tadi, dikurangi memakai cara panjang dan cara pendek. Untuk cara panjang sama seperti tadi, kita jabarkan dulu. 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Sedangkan yang 38 itu 30 ditambah 8, baru kita kurangi. Ingat, kalau mengurangi atau menjumlahan itu kita mulainya dari yang belakang, yang satuan dulu. 2 dikurangi 8, kamu punya 2 apel tapi kamu ingin memakan 8, bisa apa enggak anak-anak? Ya kan nggak bisa, jadi kita pinjam ke puluhan. Itu puluhannya yang atas kan 4, dipinjam 10 jadi tinggal 30. Terus 10-nya dipindah atau ditambahkan ke yang angka 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Dan 200-nya turun karena yang 38 tidak memiliki angka ratusan. Jadi menjadi hasilnya 204. Sekarang untuk yang cara pendek sama seperti yang kemarin, kita susun ke bawah, kita samakan, kita luruskan satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, dan ratusan lurus satuan. 2 dikurangi 8 tidak bisa ya seperti yang tadi, jadi pinjam di puluhan. 4 dipinjam 1 jadi 3. 2-nya menjadi 12 karena ditambah 10. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2-nya turun. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Tentu saja anak-anak masih ingat ya cara untuk menggambar. Mula-mula kita membuat sketsa gambar terlebih dahulu menggunakan pensil, agar jika ada yang salah atau kegores kita bisa mudah menghapusnya. Setelah membuat sketsa, terus kita mewarnai. Masih ingat ya, ada 3 macam warna: krayon, pensil warna, dan spidol. Masih ingat ya, hasil yang digunakan menggunakan krayon itu tebal dan kasar. Jadi kita harus memakai alat untuk menghaluskan agar terlihat halus. Kalau spidol
itu akan terlihat tebal dan halus. Jadi biasanya agak basah, jadi kita harus mendiamkan terlebih dahulu. Sedangkan pensil warna itu tipis dan halus. Dari pelajaran hari ini sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, waktunya kalian mengerjakan LKS Temna 1 Subtema 3 Pembelajaran 3 halaman 47. Bu Eti tutup pelajaran hari ini. Semangat untuk mengerjakannya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.